Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dari Komisi 3 DPR RI melalui Panitia Kerja Reformasi Polri menyoroti proses konsiliasi sebagai celah dalam sistem peradilan nasional. Proses konsiliasi atau penyelesaian kasus sengketa secara damai di pengadilan merupakan titik rawan terjadinya praktek mafia peradilan. Komisi 3 DPR RI melalui Panitia Kerja Reformasi Polri menyoroti hal itu sebagai celah dalam sistem peradilan nasional. Anggota Komisi 3 Martin Tumbelaka menilai proses konsiliasi atau penyelesaian sengketa kerap disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Dalam sebuah kasus sengketa lahan, masyarakat sebagai pemilik dokumen tanah seringkali dirugikan oleh mekanisme konsiliasi pengadilan. Sertifikat tanah masyarakat bahkan tidak diterima pengadilan karena munculnya sertifikat tandingan. Martin Tumbelaka meminta langkah konkret untuk memperkuat pengawasan dan verifikasi data demi mencegah praktek mafia peradilan dalam proses konsiliasi. Contoh kasus tol Bekasi kemarin, kalau tidak salah kami juga RPU di sini, bahwa proses konsiliasi yang lama, kadang-kadang proses verifikasi dari peradilan sendiri itu tidak ketat dalam menerima berkas dari yang melaporkan. Sudah ada data, kadang-kadang sudah punya sertifikat asli. Sudah punya sertifikat asli, masyarakat membawa dokumennya diberikan ke pemerintah misalkan untuk membayar. Tiba-tiba muncul lagi berkas yang bisa dibilang palsu, asal-asalan lah ini, muncul berkas asalan, diterima sama pengadilan. Akhirnya membuat proses dilaksanakan dalam proses konsiliasi. Dan konsiliasi ini berlangsung nggak sebentar, Pak. Kadang-kadang konsiliasi ini dia tidak membatasi waktunya, bertahun-tahun. Selanjutnya, Komisi 3 mendorong rumusan langkah konkret dan menyeluruh sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan. Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Badan Legislasi DPR RI soroti transparansi serta mekanisme penetapan besaran royalti yang dikelola Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, mencakup kejelasan pertanggungjawaban pengelolaan dana royalti hingga dasar penentuan besaran royalti di ruang publik. Badan Legislasi DPR RI menyoroti transparansi serta mekanisme penetapan besaran royalti yang dikelola Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Hak Cipta. Sorotan ini mencakup kejelasan pertanggungjawaban pengelolaan dana royalti, hasil audit keuangan, hingga dasar penentuan besaran royalti di ruang publik. Anggota Balik DPR RI, Umbu Kabunang Rudianto Hunga mempertanyakan kepada siapa LMKN bertanggung jawab dalam mengelola dana royalti yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun. Sebagai lembaga yang dibentuk melalui keputusan menteri, LMKN harus memiliki sistem akuntabilitas yang jelas dan terbuka. Nah, ini selama ini yang menjadi isu kemarin terakhir itu hasil auditnya itu bagaimana? Kita perlu tahu juga audit ini. Terus bagaimana cara pendistribusiannya serta besaran distribusinya kepada setiap pencipta dan penyanyi dan atau pihak terkait. Saya ingin tahu juga bagaimana penentuan royalti, besaran royalti, baik itu di kafe, di restoran dan di mana-mana. Itu besaran royalti itu di barometernya apa? Melalui pembahasan RUU Hak Cipta, Balik DPR RI berharap pengelolaan royalti dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan sehingga tidak hanya melindungi hak pencipta dan pelaku seni, tetapi juga memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam penerapan kewajiban royalti di ruang publik. Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI mendorong negara menempatkan isu perbatasan sebagai agenda strategis yang berkelanjutan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. bahwa saya
Demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, permasalahan penataan batas wilayah negara dinilai belum tertangani secara optimal sehingga berpotensi menimbulkan konflik antar wilayah dan mengancam kedaulatan negara. Permasalahan penataan batas wilayah negara dinilai belum tertangani secara optimal sehingga berpotensi menimbulkan konflik antar wilayah dan mengancam kedaulatan negara. Komisi 2 DPR RI mendorong negara menempatkan isu perbatasan sebagai agenda strategis yang berkelanjutan. Anggota Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menyoroti masih lemahnya perhatian negara terhadap penataan batas wilayah. Menurutnya, persoalan perbatasan selama ini cenderung ditangani secara reaktif, yakni isu tersebut baru menjadi perhatian saat konflik muncul. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, serta pelanggaran perbatasan luar negeri, permasalahan tersebut harus diselesaikan melalui perencanaan jangka panjang yang konsisten. Ahmad Doli menegaskan, kondisi tersebut menuntut adanya keberpihakan politik yang jelas dari negara, mulai dari penegasan batas wilayah, penguatan pos lintas batas yang layak, hingga pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan. Urusan batas-batas ini belum menjadi concern, perhatian, dan prioritas negara. Muncul persoalan perbatasan ketika ada masalah, ketika ada konflik. Sama juga dengan kita bicara soal perbatasan luar negeri, kita ribut rame pada saat ada kasus Sipadan Digitan pada saat itu. Ketika ada orang yang mau ganggu, baru kita bereaksi. Jadi sebetulnya problem utama itu adalah apakah kita semua republik ini, negara ini, punya perhatian yang sama menganggap ini penting dan strategis tidak masalah perbatasan ini. Bapak-bapak yang di badan ini ya selama memang tidak ada perhatian, ya begini-begini aja ini. Ahmad Doli mendorong agar isu perbatasan diangkat sebagai persoalan fundamental karena berkaitan langsung dengan pertahanan, keamanan, dan keutuhan wilayah. Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI meninjau dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen guna mewujudkan pemerataan status dan kesejahteraan bagi guru dan dosen di sektor swasta. Masih terjadinya perbedaan status kesejahteraan dan perlindungan bagi guru dan dosen di perguruan tinggi, madrasah dan sekolah swasta, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.
Balik DPR RI meninjau dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guna mewujudkan pemerataan status dan kesejahteraan bagi guru dan dosen di sektor swasta. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyoroti kesenjangan gaji yang signifikan antara guru, dosen swasta, dengan yang berstatus di institusi pemerintahan atau negeri. Permasalahan mendasar yang memicu peninjauan adalah adanya kekhawatiran mengenai ketidakadilan dan pengecualian lembaga pendidikan swasta, madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi swasta. Dari berbagai kebijakan afirmatif pemerintah tentunya yang menjadi sudut pandang ketika adanya beberapa bahkan puluhan bahkan ratusan guru madrasah yang hadir ke Balik, dan tentunya ini sangat penting untuk menjadi tugas Balik yang melakukan pengawasan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang. Hal ini tentunya juga berdampak pada bantuan pendidikan yang lebih diutamakannya untuk institusi yang dikelola pemerintah dibandingkan dengan yang dikelola masyarakat. Lebih lanjut, Bob Hasan menilai bantuan pemerintah terhadap lembaga pendidikan masih menitik beratkan kepada institusi pemerintah dibandingkan dengan sektor swasta. Untuk itu, Undang-Undang Guru dan Dosen yang sudah berlaku selama 20 tahun diperlukan pemantauan dan peninjauan agar kesenjangan kualitas pendidikan nasional tidak terjadi di masa depan. Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 12 DPR RI yang mendorong pembangunan listrik tenaga surya untuk mempercepat pemenuhan listrik di daerah tertinggal, khususnya wilayah Papua yang dinilai masih kurang efektif dalam penggunaan listrik konvensional. Komisi 12 DPR RI mendorong pembangunan listrik tenaga surya atau PLTS untuk mempercepat pemenuhan listrik di daerah tertinggal, khususnya wilayah Papua yang dinilai masih kurang efektif dalam penggunaan listrik konvensional. Anggota Komisi 12 DPR RI Syarif Fasya menilai pembangunan jaringan listrik oleh PLN ke wilayah dengan jumlah penduduk yang sangat terbatas membutuhkan biaya besar dan kurang efisien. Ia mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bantuan pembangkit listrik tenaga surya yang bersifat mandiri di tingkat rumah tangga. Di sana itu ada daerah 4T, Pak Menteri, bukan 3T. Tertinggal, terpencil, terjauh, dan tak tentu nasibnya. Jadi 4T. Mereka butuh listrik, Pak Menteri, karena mereka pakai petromakas trongkeng, ya, yang main gas begitu, Pak Menteri. Mereka butuh listrik, tapi PLN jangan dipaksa pasang ke sana, kasihan. Karena satu kampung cuma 10, mau pasang jaringan terlalu mahal. Tetapi kami menyarankan PLTS, yaitu PLTS jangan regional, per rumah tangga, rooftop. Jadi daripada kita paksa PLN, nggak mampu PLN, Pak Menteri. Dan ini banyak di tempat kami, Jambi ada, Kalimantan yang butuh, yang daerah 4T ini tadi butuh PLTS. Skema PLTS atap dinilai lebih fleksibel karena dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa bergantung pada jaringan transmisi jarak jauh. Selain itu, penggunaan energi surya juga sejalan dengan target transisi energi dan pengurangan emisi karbon nasional. Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, memberantas mafia BBM bukan sekadar agenda penegakan hukum, melainkan ikhtiar menjaga keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pembentukan Satgas Penegak Hukum merupakan langkah tegas negara dalam memutus rantai kejahatan yang selama ini merampas hak masyarakat, merugikan keuangan negara, dan mencederai rasa keadilan publik. Seperti apa informasi selengkapnya? Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani,
yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, negara tidak boleh kalah oleh praktik gelap yang bermain di balik distribusi energi karena BBM adalah urat nadi kehidupan menggerakkan roda ekonomi yang menopang keseharian rakyat kecil dan menentukan arah kedaulatan nasional. Dan dengan Satgas yang kuat, terkoordinasi dan berintegritas, DPR RI mendorong hadirnya penegakan hukum yang berani, transparan dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Antrean panjang BBM subsidi masih terjadi di sejumlah daerah. Meski pemerintah telah menambah kuota BBM subsidi dan berupaya melakukan pemblokiran nomor polisi kendaraan, namun faktanya, masalah antrean di lapangan belum bisa diselesaikan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade menyebut, praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh mafia masih terjadi di lapangan sehingga merugikan masyarakat. Andre menilai, permasalahan utama saat ini bukan lagi soal kuota BBM, melainkan kurang tegasnya penegakan hukum terhadap praktik tersebut. Untuk itu secara resmi dalam ruang rapat ini, saya mengusulkan kepada Pak Simon dan jajaran Pertamina untuk bicara dengan pemerintah untuk membentuk Satgas Penegakan Hukum, Pak. Sehingga nanti di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia, masing-masing Polda dan Korem itu bisa bikin Satgas bersama Pertamina untuk melakukan penegakan hukum. Pertamina sudah blokir nomor polisinya. Tapi truk itu atau mobil, kalau di kampung saya namanya mobil lansir, Pak. Mobil-mobil tua dikasih tangki besar di dalamnya, bisa ratusan liter dia konsumsi BBM. Ya, berani nggak petugas PBU-nya menstop? Kan itu fakta kenyataan di lapangan. Nah, ini yang harus kita lawan, mafia yang memakan ya hak rakyat banyak subsidi BBM ini. Masa kita diam saja? Nah, untuk itu Pak Simon, saya ingin kita punya legacy, kita lakukan perlawanan masif itu loh. Anggota Komisi 6 DPR RI, Inengah Senantara, menyoroti ketersediaan BBM di daerah yang masih mengalami kelangkaan pasokan, sehingga menyebabkan antrean di sejumlah SPBU, khususnya Provinsi Bali, yang merupakan penyumbang devisa negara. Menurutnya, PT Pertamina harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan atau kendala yang disebabkan karena faktor teknis dan kondisi cuaca. Bahwa sering ada kelangkaan BBM di daerah. Dan pada rapat terdahulu juga saya pernah menyampaikan di dapil saya Bali, yang notabene Bali itu memberi kontribusi devisa yang luar biasa untuk bangsa dan negara. Tapi pertanyaan yang sering saya lontarkan, kenapa sering terjadi kelangkaan BBM? Artinya ini kan Pertamina tidak bekerja. Alasan utama, alasan klasiknya adalah karena faktor cuaca. Dan itu mestinya diantisipasi dengan baik. Ya, Nazia dan juga pemirsa, seperti yang kita tahu, di tengah padatnya aktivitas kita sehari-hari ini, kita seringkali mengorbankan namanya waktu tidur. Padahal istirahat ini memiliki peran penting bagi kesehatan tubuh dan juga pikiran. Betul sekali Alfat dan juga pemirsa, kurang tidur tidak hanya menurunkan konsentrasi, tetapi juga dapat berdampak pada daya tahan tubuh dan juga keseimbangan emosi. Dan tidur yang cukup dan berkualitas tentunya menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas serta kesehatan jangka panjang. Dan setelah ini pemirsa, kami akan hadirkan tipsnya untuk Anda biar bisa tidur lelap nih. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Jangan sampai ada satu orang miskin sakit, dia nggak memperoleh akses, termasuk kasus Papua. Itu dosa negara.
pemangkasan sistem rujukan. Kebijakan ini adalah kebijakan yang dapat menjadi kabar baik bagi para peserta BPJS Kesehatan. Oh, Komisi 9 sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah, rubah dong sistem rujukannya. Itu sudah beberapa kali rapat, tapi baru kali ini direspon. Jadi sekarang ini dasar rujukan tidak berdasarkan kelas rumah sakit, tapi berbasis kompetensi. Banyak yang berpersepsi kalau misalkan kita menggunakan BPJS Kesehatan sering mendapatkan diskriminasi, pelayanannya lama, bahkan ada stigma tidak cepat sembuh nih kalau dengan BPJS Kesehatan. Nah, kenapa masyarakat bisa berpersepsi seperti itu? Ya itu tidak boleh. Pada intinya kan kita nggak boleh membeda-bedakan pasien kan. Ya, tapi fakta di lapangan sepertinya sering terjadi itu Pak. Ya kasus di lapangan seperti yang ada saat ini ada di Papua kan, ibu hamil yang ibu meninggal, sampai meninggal kan Pak, ditolak 4 rumah sakit. 4 rumah sakit itu kan, itu kan sebenarnya nggak boleh, itu pelanggaran hukum itu. Maka harus diusut tuntas. Jangan sampai ada satu orang miskin sakit dia nggak memperoleh akses, termasuk kasus Papua. Itu dosa negara. Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Ya, terima kasih pemirsa, masih di TVR 09. Nah, Alfat dan juga pemirsa nih, ketika kita tidur, tubuh melakukan banyak proses pemulihan, memperbaiki sel dan juga menata kembali fungsi otak setelah beraktivitas sepanjang hari. Nah, oleh karena itu, menjaga pola tidur yang teratur menjadi langkah sederhana namun sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita simak mengapa waktu tidur tidak boleh disepelekan dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Banyak orang terbiasa mengorbankan waktu tidur, entah karena tugas, pekerjaan, atau kebiasaan menggunakan gadget. Tidur larut sering dianggap hal biasa, bahkan kadang menjadi kebanggaan. Padahal, tanpa disadari, kurang tidur membuat tubuh dan pikiran perlahan kelelahan. Mata terpejam, namun pikiran sulit berhenti. Badan sudah lelah, tapi rasa tenang tidak kunjung datang. Dalam kehidupan sehari-hari, kurang tidur sering disepelekan, seakan istirahat bisa digantikan kapan saja. Padahal, tidur memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Pentingnya tidur bagi tubuh. Tidur adalah proses alami saat tubuh dan otak melakukan pemulihan. Pada saat tidur, otak terlibat dalam berbagai aktivitas penting, seperti mengatur emosi, memproses informasi, dan memperkuat daya ingat. Tidur juga memiliki peran besar dalam proses tumbuh kembang, terutama pada anak-anak dan remaja, karena pada saat inilah hormon pertumbuhan diproduksi. Selama tidur, tubuh menggunakan waktu untuk memperbaiki diri dari kerusakan sel dan kelelahan, agar keesokan harinya dapat kembali bekerja dengan normal. Tidur yang cukup membantu kita berpikir lebih jernih, mengontrol emosi, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, masih banyak orang yang tidak mencapai waktu tidur ideal, yaitu sekitar 7 hingga 9 jam per harinya. Dampak kurang tidur bagi tubuh. Ketika tubuh mengalami kurang tidur, baik secara akut maupun kronik, irama sirkadian tubuh dapat terganggu. Irama sirkadian adalah jam biologis tubuh yang mengatur pola tidur, energi, dan berbagai fungsi organ.
Jika irama ini terganggu, resiko berbagai penyakit dapat meningkat. Kurang tidur juga dapat menyebabkan gangguan kognitif, seperti kehilangan atensi, kesulitan mengingat, dan gangguan dalam pengambilan keputusan. Dalam jangka pendek, kurang tidur dapat menyebabkan perhatian menurun, merasa kantuk sepanjang hari, gangguan memori, hingga mood menjadi tidak stabil. Sedangkan dalam jangka panjang, kurang tidur yang terjadi secara terus-menerus dapat meningkatkan resiko penyakit serius, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, stroke, obesitas, dan gangguan sistem imun. Umumnya, tanda tubuh yang kekurangan tidur adalah merasa lelah terus-menerus di siang hari, sering menguap, dan mudah lupa akan hal-hal sederhana. Cara mengatasi kurang tidur. Mengatasi kurang tidur tidak selalu memerlukan hal rumit, namun memerlukan kesadaran dan konsistensi. Langkah pertama, menjaga rutinitas tidur, dengan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, serta memastikan durasi tidur sesuai dengan kebutuhan usia. Langkah kedua, meminimalkan paparan cahaya terang dan perangkat elektronik menjelang tidur. Cahaya biru atau blue light dapat memberi sinyal pada otak bahwa masih siang hari, sehingga tubuh sulit bersiap untuk tidur. Langkah ketiga, melakukan aktivitas fisik secara teratur, baik olahraga maupun aktivitas ringan seperti berjalan kaki. Langkah keempat, menghindari konsumsi alkohol atau makanan berat sebelum tidur. Jika merasa lapar, pilihlah cemilan ringan yang mudah dicerna, seperti buah-buahan, yogurt, atau kacang-kacangan. Tidur bukanlah waktu yang terbuang, melainkan waktu untuk memulihkan diri. Dengan tidur yang cukup, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran menjadi lebih tenang, dan kehidupan sehari-hari terasa lebih seimbang. Memperhatikan tidur berarti memberi kesempatan pada tubuh dan pikiran untuk pulih serta bekerja dengan lebih baik. Merawat tidur berarti merawat diri sendiri. Dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR pada hari Rabu 14 Januari 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI akan menggelar rapat panitia kerja penyusunan RUU tentang perubahan pemerintahan Aceh. Kemudian pada jam yang sama juga akan ada rapat Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI dengan pimpinan alat kelengkapan Dewan serta Sekretariat Jenderal DPR RI. Dan tentunya sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau Anda dapat mengaksesnya di kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Selva Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.